bahan makan ayam yang ideal ya. Kalau kita sebut ideal karena harus memenuhi kandungan nutrisi gizi buat ayam. Peternak sangat kompleks, tidak hanya dari pacak induk yang bagus, tapi juga penting selain perawatan, pola rawat sama asupan nutrisi. Oke, bahan-bahannya macam-macamnya. Ini yang kita gunakan, macam-macam bahan yang kita gunakan. Oke, kita ulas satu-satu dulu. Nanti untuk penerapan pola pakan untuk ayam dari mulai masa tetas sampai pembesaran, takarannya, persentase takarannya nanti kita bahas. Pertama, pokok ya, wajib nasi atau beras. Ini nasi atau beras ini. Untuk nanti kapan digunakannya nanti kita info, sampaikan. Kita pakai juga konfit. Konfit ini kan udah komplit, sama ada jagung juga. Terus ada Hipro pakai ya, 591 untuk anakan. Terus tidak tinggalan AD masih kita gunakan sebagai campuran untuk AD. Terus pokok-pokok dulu, tepung ikan penting. Tepung ikan ini kurang lebih mengandung 60% ya protein, jadi bagus sekali. Terus kalau bekatul kita gunakan ini yang bekatul kacang hijau, terus bagus kalau bekatul kacang hijau untuk indukan-indukan siap telur juga. Bekatul biasa pakai menir ya. Ya, ini bekatul menirnya. Jangan lupa kalau bekatul harus yang halus, ada menirnya, dari yang kualitasnya bagus. Serat kita pakai macam-macam. Kalau Mas Geli ini, kalau kita kandang mutiara keringkan kayak ini daun kelor kering. Bisa pakai apa ya, Zola bisa pakai daun pepaya kering ya. Nah, ini stok aja, jadi begitu prepare untuk ayam, pakan ayam ini tinggal diseduh atau digabungkan di pakan ayam. Jagung giling karena kita tidak pakai jagung giling yang lembut banget, jadi yang sedang saja. Yang lembut sudah ada asupan dari konfit. Terus beras merah ini kalau untuk ayam-ayam mulai rawat ya, biasanya kita campur dengan gabah kering, rendam, biasanya kita direndam. Oke, untuk porsinya kita mau bahas. Untuk anak usia start dari menetas, usia menetas sampai 1 bulan, itu kita takarannya sudah pakai konfit 1 banding 1 dengan 591. Ini nanti di blender halus, kita blender halus agar pencernaan ayam cepat kosong dan intensitas makannya sering. Jadi tidak terlalu berat untuk memproses makanan kalau sudah di blender. Ini untuk yang usia netas sampai usia kurang lebih 1 bulan.
itu sudah berani. Ini tidak di blender, masih kering, belum basah. Jadi usia 1 bulanan ke atas, 1 bulan 1,5, bisa sampai 1 bulan, sampai jalan 2 bulan ini masih kering, jadi tidak di blender, sudah mulai berani ya. Tentunya diimbangin, yang nggak boleh kosong itu air minum nggak boleh kosong. Banyak vitamin yang bisa disertakan melalui minum ya, nanti bisa di browsing. Kalau untuk vitamin di minuman banyak sekali pilihannya. Untuk usia masuk ke 2 bulan, 2 bulan itu kita tetap Confit masuk, 591 Hipro masuk, sama kita tambah AD, ukuran AD. Ini sudah berani, tidak di blender, ini masih keringan. Di usia 2 bulan, biasanya 2 bulan kita sudah angkat dari box masuk ke kandang umbaran. Jadi masa-masa yang memang penting sekali untuk dikontrol di usia 2 bulan turun ke tanah atau ke umbaran, karena kadang terjadi mogok makan, minuman harus dikontrol. Untuk 2 bulan sudah lepas di umbaran, itu mulai kita adaptasikan dengan selang-seling pakan. Ini kita bikin basah, agak sedikit basah, tidak basah jemek ya, hanya basah-basah sedikit. Itu boleh dengan air sisa masakan beras, boleh, jadi cuma sedikit saja, jadi tidak terlalu basah. Itu untuk mencoba adaptasi mulai dengan pakan ayam yang basah, karena kalau teman-teman langsung begitu turun box langsung implementasikan pakan basah, itu biasanya drop badan, ayam nggak mau makan. Jadi pelan-pelan sekali untuk perpindahan dari pakan kering ke pakan basah ya. Usia masuk 2,5 ke 3 sudah terbiasa dengan pakan basah, basahnya sudah masuk, itu kita sup sedikit menggunakan nasi. Karbonya masuk kurang lebih, kalau nasi masuk, kalau ditaker dengan nasi Confit AD, biasanya kita nasi Confit sama AD itu persentasenya, kalau ini contohnya tambah AD, bisa persentase berapa sekali nasi? Nasi 25% sampai 30%. Nasi ini 25% sampai 30% saja. Jadi persentase banyak masih tetap di AD Confit. 591 boleh. Jadi persentase nasinya masih kecil di usia 3 bulan. Jadi itu sudah basah ya, sudah full basah sampai memasuki usia jalan ke kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ini nanti kita sup, ada langsung aja 4 bulan kita tambah protein ya. Proteinnya dengan bukan dedak ya, kita menggunakan tepung ikan. Kita tambah dengan tepung ikan seperti ini. Ini tepung ikan yang selalu kita gunakan karena ini bagus, protein juga sudah kurang lebih 60% tepung ikan, halus sekali. Jadi kalau sudah mulai masuk tepung ikan, ini sudah basah semuanya, diolah, itu berani kita sampai 4 bulan, 4,5 bulan baru nanti masuk serat ya. Masuk serat, masuk nextnya nanti masuk jagung, kita bahas ya. Usia 4 bulan itu nasi ini sudah kurang lebih 40%. Adik dewasa ini sudah di 15%, 15% untuk Hipro dewasa. Hipro dewasa 15%. Ini Hipro kecil ya, itu nggak apa-apa buat contoh. Hipro dewasa 15%. Terus kita udah masuk tambahan lagi jagung. Jagung ini sudah 15%. Fokusnya kita ke pembesaran badan, tulang, bulu belum, jadi fokus jagungnya cukup tinggi 15%. Proteinnya 10%. Jadi campuran untuk di usia 4,5 ini jalan bisa, ini udah basah semua, campur, tinggal atur aja nanti mainnya. Mungkin kalau kita biasanya di jagung untuk tumbuh ke badan dulu, jadi bulu, biar bulu nanti di usia setelah 6 bulan, jadi fokus ke tulang badan. Ini sampai dengan usia kurang lebih 6 bulan. 6 bulan masih gunakan ini. Nanti serat masuk di usia, untuk penurun lemak, serat juga kita masuk di usia di atas 6 bulan. Oke.
Di usia 6 bulan kita mau menginjak masa pembesaran. 6 bulan itu sudah harusnya konstruksi tulangan sudah jadi, postur sudah jadi. Kita masuk ke biasanya fokus ke kelengkapan bulu. Jadi agak sedikit dikurangi untuk porsi jagung. Serat kita masuk, daunan sudah mulai masuk. Daun kering bisa pepaya, azolla boleh. Cuma kita gunakan ini daun kelor kering yang kita gunakan, daun kelor kering. Ini kenapa kita keringkan? Jadi kalau di kita mekanik kandang ini biar lebih enak kasih makannya, jadi nggak perlu setiap mau masih makan harus cari. Jadi sudah standby, tinggal ini masukkan campur dengan masak pada saat dengan nasi atau dicampurkan pada saat sudah olah. Jadi porsi ini bagus, nanti bisa di browsing juga kalau untuk daun-daun kelor, daun pepaya ya. Kita mau menurunkan kadar lemaknya, jadi udah memasuki usia menuju ke 7 bulan. Jadi fokus kita ke pembesaran harusnya sudah lewat, jadi tinggal bulu, lengkapan bulu. Usia sampai dengan usia kurang lebih 7 bulan kita masih supply seperti ini. Tambahan tadi setelah 7 bulan jalan, setelah jagung dikurangi karena fokusnya ke bulu, serat kita naikkan. Ini kadang kita ditambah dengan bekatul. Bekatulnya yang super ya, cuma kalau kita gizinya juga lebih bagus, kita fokus ke, kita tambah bekatul. Ini bekatul kacang hijau yang kita gunakan. Ini bekatul kacang hijau yang kita gunakan. Jadi untuk serat bagus. Proteinnya juga ada. Jadi masih kadarnya untuk sampai usia 7 bulan harusnya badan sudah jadi, bulu juga sudah mulai tumbuh bagus. Oke, tentunya tambah asupan yang lain ya, di minuman bisa ditambahkan ya. Itu tadi teman-teman, asupan suplai makanan yang menurut kita ideal, intinya seimbang ya. Kalau kita peternak ayam, apalagi khususnya ayam aduan, fokusnya kita agar seimbang dan tumbuh kembangnya tidak ada miss ya. Kadang kalau ada asupan yang kurang pada saat pola makan dasar, besarnya bahasanya bisa, bahasa kerennya bisa kecentet atau tumbuh kembangnya kurang bagus. Jadi kadang juga ada yang kebalik, bulu sudah jadi bagus cuma asupan di badan masih sangat ampang, masih sangat kurang. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kalau sudah memasuki usia 6 bulan ke atas itu, atau 4-5 bulan, memang harus sudah dicek lagi kondisinya. Dia memasuki usia 6 bulan, kalau sudah mulai jadi, fokus ke bulu enak. Setelah tadi yang sudah disampaikan, paparkan, mungkin teman-teman bisa tambah atau kurangin dari asupan yang kita gunakan. Masuk ke perawatan lebih simpel lagi ya, tidak sekompleks yang tadi. Oke, lanjut untuk 7 bulan kita hanya gunakan beras merah. 7 bulan up ya, ini beras merah campur air hangat. Kadang kalau sudah mau memasuki 7,5 masuk 8 sudah bisa campur ke gabah ya. Beras merah 1:1 dengan gabah. Oke. Untuk harganya masing-masing kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda ya. Kalau kita dari beras Mas Keli berapa Mas? Ini untuk beras kita pakai yang harga 6.000. 6.000. Jadi kalau per kilo. Biasanya 50 kilo ya atau? Biasanya kita beli 50 kilo. Berapa kisaran? Sekitar 50 kilo jadinya 300.000. 300.000. Terus untuk konfit kita beli sak-sakan 377.000 per sak. Kalau eceran 9.000. Eceran berarti 9.000, berarti 300-an juga sama 377. 377 kalau beli sak-sakan. Oke. Untuk 591 kita juga beli sak-sakan. Untuk satu saknya 450 450 ya.
Untuk eceran 9.000, ada yang 9.000, ada yang 10.000. Kisaran 9.000 Ini sampai 10.000. rata-rata aja ya teman-teman, kisaran harga. Terus Untuk AD ini kita beli satu sak 345, untuk harga eceran 8.500 rupiah. 8.500 AD. Untuk Tepung ikan cukup mahal ini. tepung ikan cukup mahal, per kilo 6.500. Satu sak ini Satu sak ini isi cuma 25 kilo. Satu saknya 130.000. 25 kilogram. Jadi adanya cuma 25 kilo untuk tepung ikan. Wah, agak susah dapatnya. Terus untuk jagung kita beli satu sak isi 25 kilo, 25 ya. per kilo 7.500. Untuk satu sak 187.500. Terus beras merah per kilo 10.000. 10.000. Satu sak isi 25 kilo, harga 250. Kacang hijau kita beli satu sak isi 50 kilo. Untuk per kilo harga eceran 4,5 ya, 4.500. Untuk satu sak 170-170-an ya. 200-an ya. 200-an lah, 200-an ya. kurang lebih 200-an. Tepung Untuk biasa, katul biasa. biasa ini, super ya. yang super campur menir per kilo 3.000. Satu sak 150.000 isi 50 kilo. 50 kilo. Untuk ini Daun kelor kering. daun kelor kering per kilo 30.000. 30.000. Kalau untuk lebih ngiritnya sih bikin sendiri bisa. Ngeringin sendiri ya. Ngeringin sendiri lebih irit. Ya, teman-teman. Jadi total tadi kalau dari semua harga ada yang 50 kilo sama 25 kilo, beberapa kayak yang 25 kilo kayak jagung, tepung ikan, beras merah itu 25 kilo. Jadi rata-rata kalau kita hitung dalam rupiah kurang lebih totalnya kisaran 2.500.000 ya, 2.539.500. Kalau kita gunakan biasanya bisa mengcover kurang lebih berapa sih? 250 ayam. Kurang lebih 250-an ayam selama 2 minggu. 2 mingguan lah, bisa itu dimaksimalkan, bisa 2 mingguan. 1 minggu jangan 2 minggu lah ini untuk kebutuhan ayam-ayam kita. Semoga bermanfaat teman-teman.